Akhirnya konsumen itu kapok beli di counter itu, di counter saya, kemudian nggak balik lagi. Ya, misalkan nih saya komplain jam 3 pagi, itu pasti dibales. Pasti dibales. Saya nggak memaksa loh ya. Coba saja, coba saja. Halo Sobat Yopai semua, selamat datang di podcast Yo Ngobrol bersama aku Ica. Dan hari ini kita akan ngobrol santai bareng seorang pengusaha yang sukses dan digadang-gadang sebagai founder Yopai. Siapa lagi kalau bukan Pak Rendra. Halo. Oke. Jadi Pak Rendra ini founder Yopai, dia itu sebagai yang menciptakan Yopai. Oke. Sebelum saya bertanya lebih lanjut, ada baiknya saya bertanya tentang apa sih aplikasi Yopai itu biar penonton podcast ini tahu gitu. Oke. Kita mau kenalan dulu ya. Saya di sini sebagai founder dari Yopai. Di sini Yopai itu aplikasi buat jual pulsa, paket data, voucher game, dan isi prabayar seperti itu. Kemudian aplikasi ini biasanya dipakai para penjual pulsa ataupun counter-counter pulsa yang ada di Indonesia. Iya, oke. Wah, nah aku penasaran nih untuk dari sejarahnya Yopai. Apa ada alasan khusus Pak Rendra ini menciptakan Yopai? Motivasinya itu apa sih bikin Yopai ini gitu? Ini ceritanya itu tahun 2016 dulu. Ininya saya buka counter pulsa. Kemudian kesulitannya itu di stok. Kemudian saya mencari distributor untuk mengisi pulsa, dan saya sangat sulit sekali untuk mencarinya. Kemudian saya tanya-tanya ke teman-teman, ke komunitas. Akhirnya saya mencoba buat server pulsa. Nah, seperti itu. Sebelumnya dulu nggak namanya Yopai, namanya dulu Benpas. Nah, seperti itu. Terus berjalannya waktu, selama 6 bulan itu saya pakai sendiri. Kemudian habis itu, kok nggak saya coba untuk infokan ke teman-teman dulu kalau saya punya server pulsa seperti itu. Akhirnya nama Benpas kok jelek, seperti itu. kurang cocok ya, betul itu. Aplikasi pulsa. Hanya agak pikir, sama apa ya? Payment, saya ambilnya dari P gitu, berarti akhirnya terbentuk kata Yopai. Setelah Yopai, kemudian bikin logo atau apapun, persiapan, kemudian saya infokan ke teman-teman dulu, teman-teman saya untuk memakai aplikasi Yopai seperti itu. Nah, selama 2016 sampai 2018 yang make teman-teman saya itu dapat member sekitar 500-an member. Nah, sampai 2018, akhirnya kok nggak saya infokan ke seluruh Indonesia. Nah, seperti itu kalau saya punya aplikasi ini, jual pulsa gitu. Akhirnya 2018 saya mulai promosi ke Facebook sama aplikasi Yopai. Sampai berjalan sampai sekarang 2022 udah berjalan berapa tahun, berarti udah 6 tahunan seperti itu. Jadi intinya itu tercipta emang karena saya butuh, dari butuh akhirnya jadi rezeki, ya udah dipakai di seluruh konsumen di Indonesia gitu. Bisa bermanfaat ya untuk teman-teman semua gitu. Oke, di Yopai ini kan tersedianya di Play Store ya, Pak ya. Kan banyak nih aplikasi yang sama, yang hampir mirip dengan Yopai itu. Apa sih yang membedakan aplikasi ini dengan aplikasi lain gitu? Nah, di Yopai sendiri saya buat sistem intinya pasti dedikan, kan slogannya. Intinya itu saya juga punya pengalaman gitu, intinya saat konsumen datang beli pulsa atau paket data, kemudian saya isi ulang pulsa itu, di laporannya itu sukses, tapi di orangnya itu nggak masuk paket datanya, seperti itu. Kemudian itu yang sering terjadi masalah di counter-counter pulsa kayak gitu. Nah, juga problem kedua itu setiap transaksi kadang itu pendingnya lama. Udah transaksi sekarang
suksesnya itu 6-7 jam kemudian, hingga konsumen itu kan kecewa. Iya, betul. Kayak kesel sendiri gitu. Kesel sendiri. Saya juga pernah ngalamin. Gitu. Ya. Akhirnya konsumen itu kapok beli di counter itu, di counter saya, kemudian nggak balik lagi. Dalam artian kayak gitu kan membuang rezeki hadian. Orang nggak mau balik lagi ke kita, ke counter pulsa. Makanya Yopai saya buat sistem itu pasti detikan. Dalam artian setiap transaksi nggak ada lebih dari 15 sampai 30 detik itu pasti sukses. Pasti sukses. Dan juga pakai data atau apapun kalau beli dapat SN itu pasti masuk. Berarti nggak ada namanya itu sukses sekarang masuknya 24 jam kemudian itu nggak ada di Yopai. Intinya pasti cepat, pasti sukses dan pasti masuk. Kemudian penjual pulsa atau counter itu merasa aman dan nyaman pakai aplikasi, sehingga nggak perlu bingung-bingung lagi untuk transaksi, tapi lebih fokus untuk mencari konsumennya aja. Pasti Yopai dijamin itu pasti detikan, sehingga konsumen akan puas dan pasti besoknya pasti balik lagi ke counter pulsa kayak gitu. Jadi itu yang ingin saya bedakan daripada aplikasi-aplikasi yang lain gitu, Mbak Ica. Nah, di setiap aplikasi kan pasti ada maintenance-nya nih, Pak ya. Di balik itu apakah ada customer service yang dia itu siap melayani, apa ada waktu tertentu gitu kalau mau komplain gitu, Pak? Oke. Itu untuk di Yopai, untuk customer service-nya itu 24 jam online. Dijamin. Nah, dijamin 20. Keren ya. Iya. Ya. Berarti setiap komplainan itu pasti akan dijawab, nggak akan lama, dan maksimal 1 menit pasti dijawab. Karena di sistemnya Yopai sendiri setiap komplainan di atas 1 menit customer service akan dapat peringatan dari kita. Berarti mereka harus balas cepat dan selalu siap dalam setiap komplainan. Berarti untuk CS 24 jam. Untuk server sendiri untuk maintenance-nya itu hanya 1 jam. Jam 11 malam sampai jam 12 malam. Habis itu bisa on lagi seperti itu. Oke, meskipun saya misalkan nih saya komplain jam 3 pagi itu pasti dibalas. Pasti dibalas, pasti ready CS-nya gitu. Keren sih, keren. Berarti itu alasan kenapa kita harus download Yopai ya. Betul, seperti itu. Nah, untuk sekarang nih berapa sih pengguna Yopai sampai saat ini dari tahun 2016? Untuk sampai tahun ini 2022 member yang terdaftar itu 47 ribuan. Oh, banyak ya. 47 ribuan. Transaksinya itu per hari bisa sampai 75.000 transaksi per hari. Wah, keren sih. Tapi nanti walaupun transaksi banyak, itu tidak akan mengganggu kecepatan transaksi. Karena di sistemnya sendiri kalau emang padat, otomatis servernya akan berganti sendiri. Perhatian otomatis akan memakai slot yang lagi sepi ya, seperti itu. Di balik kesuksesan dan banyaknya pengguna Yopai yang sebanyak itu, pasti ada tim yang ikut mensukseskan gitu. Betul, Kalau boleh tahu nih, berapa sih tim Yopai hingga saat ini? Tim Yopai saat ini ada 15 orang, kemudian ada tiga divisi. Ada IT, ada customer service, sama ada di bidang produk seperti itu. Kemudian setiap divisi itu tim-timnya itu udah anak yang sudah melakukan lama, sehingga mereka udah profesional dalam menjalankan tugasnya. Contohnya kayak anak IT, jika ada kesalahan di server ataupun nggak akan lama bisa menyelesaikan masalahnya. Untuk customer service juga mereka akan berganti shift selama 3 shift kan di sini. Berarti ada 24 jam, berarti 8 jam seperti itu. Berarti mereka yang jadi customer service sudah paham produknya sehingga bisa menjalas komplainan itu di Yopai. Nah, sebagai penutup nih, apa sih tips-tips untuk penjual counter nih supaya laris manis? Soalnya kan teknologi itu makin lama makin canggih gitu. Tipsnya untuk penjual atau pulsa atau counter pulsa itu jangan sampai ketinggalan zaman, intinya gitu. Kemudian emang pulsa sekarang udah semakin menurun, tapi ada aspek lain yang sangat tinggi, yaitu kayak
isi voucher game. Sekarang ada Diamond, Free Fire, seperti itu. Kemudian banyak anak-anak kecil yang datang ke counter untuk isi game. Nah, itu gunanya Yopai itu semua yang dibutuhkan produk yang berkembang mengikuti teknologi pasti ada. Walaupun nggak ada latihan produk A gitu, nggak ada. Di Yopai bisa request produk itu ke customer service sehingga 1 minggu kemudian itu produknya pasti akan ready di aplikasi. Berarti intinya untuk penjual pulsa atau counter pulsa, ikuti perkembangan zaman, jangan terlalu kolot dengan hanya jual pulsa saja. Banyak produk-produk lain yang bisa diambil untung lebih tinggi daripada pulsa kayak gitu. Jadi harus download Yopai ya, karena Yopai itu lengkap isinya juga. Betul. Kalian bisa jualan melalui aplikasi Yopai ini. Karena itu tadi ya banyak untungnya juga. Pakai aplikasi Yopai juga harganya murah-murah ya. Pasti murah, pasti murah. Pasti murah. Oke. Pesan-pesan untuk yang nonton podcast ini apa ya? Yang nonton podcast ini intinya saya nggak memaksa loh ya. Coba saja download aplikasi Yopai, kemudian daftar, kemudian coba aja nyaldo 10.000 atau 50.000. Yang penting rasakan dulu sensasinya pakai Yopai. Kalau yang merasa nyaman, ya saya juga merasa senang juga gitu, seperti itu. Dan saya juga nggak akan memaksa untuk download seperti itu. Tinggal dicoba saja dan rasakan sensasinya kayak gitu. Karena ada istilah tak kenal maka tak sayang seperti gitu ya. Oke, terima kasih Pak Rendra udah datang ke podcast Yang Ngobrol ini. Oke, terima kasih Sobat Yopai yang udah nonton podcast ini sampai selesai. Semoga informasinya bisa bermanfaat buat kalian, dan jangan lupa tonton podcast-podcast kita yang lain di channel YouTube ini. Jangan lupa share, komen, dan subscribe. Oke, bye!